Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Setiawati dari SMK Negeri 2 Magetan, Jawa Timur. Semoga Bapak Ibu masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk memberikan kontribusi kepada pendidikan di Indonesia. Kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana mengikuti diklat series guru belajar AKM Asesmen Kompetensi Minimum. Seri guru belajar AKM ini kita bisa mengikuti melalui SIM PKP kita di SIM GTK Kemendikbud. Apa yang dipelajari melalui diklat AKM ini? Yang pertama, konsep asesmen nasional. Konsep asesmen nasional ini ditujukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kedua, teknik pelaksanaan asesmen nasional. Di sini, Bapak Ibu akan mempelajari apa itu bedanya asesmen nasional dan ujian nasional, manfaatnya, serta tujuannya, serta hasil yang akan dicapai. Yang ketiga dan keempat, yaitu butir soal asesmen literasi membaca dan numerasi. Kita juga akan mempelajari bagaimanakah contoh soal asesmen literasi dan numerasi, dan bagaimanakah cara kita membuat soal asesmen literasi, membaca, dan numerasi. Yang kelima, tindak lanjut laporan. Tindak lanjut laporan ini merupakan hasil asesmen kompetensi minimum yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, apa itu AKM itu sendiri? AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum digunakan untuk mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Jadi, AKM ini digunakan untuk mengukur kompetensi mendasar yang harus dimiliki oleh siswa agar dapat, bisa, dan mampu untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. AKM memotret kompetensi mendasar yang diperlukan siswa agar sukses pada berbagai mata pelajaran. Lalu, apa manfaat AKM? Pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran. Nah, perbaikan itu sendiri meliputi yang pertama, strategi pembelajaran di kelas. Sebagai guru, kita harus menggunakan AKM ini untuk memperbaiki strategi pembelajaran di kelas, baik itu perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Yang kedua, pengembangan pelaksanaan literasi di sekolah. Siswa harus meningkatkan literasi di sekolah, baik itu literasi digital maupun literasi yang lainnya. Yang ketiga, penyusunan soal-soal. Kita akan belajar bagaimana cara menyusun soal AKM, di mana soal AKM ini berbasis soal HOTS atau High Order Thinking Skill. Nah, bagaimana cara mengikuti AKM? Kita bisa mengikuti diklat series guru belajar AKM ini melalui ayogurubelajar.kemendikbud.go.id series asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu bisa mengklik alamat ini untuk masuk ke akun series guru belajar AKM. Ini dia tampilan dari ayogurubelajar.kemendikbud.go.id series asesmen kompetensi minimum. Kita bisa klik mulai belajar. Di sini kita bisa memasukkan nomor UKG kita sebagai akun kita di SIM PKP beserta passwordnya. Masukkan nama UKG, kemudian masukkan password, kita klik masuk. Ini dia tampilan dari akun kita. Ada beberapa pilihan dari diklat yang ada. Kita pilih asesmen kompetensi minimum. Di sini akan terpampang beberapa angkatan yang bisa Bapak Ibu pilih. Di situ juga akan
muncul jadwal, kemudian batas waktu yang bisa diikuti. Untuk mengikuti BIMTEK AKM, kita harus masuk dulu ke akun kita di SIM PKB. Kita melalui GTK Kemendikbud, ya. Nah, di sini kita masuk ke GTK Belajar Kemendikbud, portal layanan program GTK Kemendikbud ini ya. Jadi ini ada beberapa di sini. Nah, kita masuk dulu ke guru belajar. Kita masuk ke guru belajar. Nah, ini dia. Jadi akun ini kita masuk melalui akun SIM PKB. Jadi yang kita gunakan adalah nomor UKG kita serta password yang digunakan untuk masuk ke SIM PKB. Nah, di sini ada beberapa BIMTEK yang bisa kita ikuti: masa pandemi COVID, pendidikan keterampilan hidup, serta asesmen kompetensi minimum. Kita klik asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini kita bisa melihat akun kita di sini bahwa ketika kita sudah mengikutinya, maka kita bisa mengecek sertifikat langsung di sini. Ya, di sini nanti akan ada informasi kapan sertifikat akan muncul. Nah, inilah tampilan dari BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SMA. Ini sudah sampai angkatan 8. Inilah istilahnya ini selamat datangnya gitu ya. Kemudian ini ada beberapa course konten yang harus kita ikuti. Ada sebanyak 9 konten, di mana masing-masing ini ada topik-topik serta kuis yang harus kita ikuti. Contohnya yang pertama, orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini ada 3 topik dan 1 kuis. Pengantar program BIMTEK-nya ada 2 topik 1 kuis. Konsep asesmennya 6 topik 2 kuis, sampai dengan yang terakhir asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ada 1 topik dan 1 kuis. Semua rangkaian ini harus kita ikuti hingga selesai. Setelah selesai baru kita mengikuti pengimbasan AKM. Kita coba klik satu dulu. Yang pertama, orientasi guru belajar. Nah, seperti ini. Ini adalah konten-konten yang harus kita ikuti. Masing-masing konten ada topik-topik serta kuis yang harus kita ikuti. Seperti yang pertama ini, yang harus kita perhatikan bahwasannya materi ini kita bisa ikuti sesuai dengan waktu yang ditentukan. Di mana waktu ini yang untuk angkatan 8 ini tanggal 8 Februari sampai 12. Jadi 5 hari. Rentang waktunya adalah 5 hari. Nah, dari 5 hari itu apabila kita pada waktu yang ditentukan belum selesai, maka kita dianggap tidak lulus. Namun kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kembali di angkatan berikutnya. Nah, di sini orientasi ini akan terdiri dari penjelasan, kemudian ada video yang harus kita ikuti seperti ini. Nah, ini harus kita klik atau kita lihat sampai akhir, baru jangan lupa untuk menandai bahwa kita sudah selesai. Ya, sampai tahap terakhir ini jangan lupa setelah start quiz, dan jangan lupa kita untuk mengklik tandai setelah selesai. Demikian sharing pelatihan series guru belajar asesmen kompetensi minimum dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.